Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Pada saat ini kita akan melihat perkembangan dunia di mana Kanselir Jerman Angela Merkel itu mengatakan kepada Presiden Amerika Donald Trump bahwa untuk menghadapi pandemi kita tidak bisa menggunakan kebohongan ataupun berita palsu. Dia menegaskan seperti dilansir oleh CNN.com pada berita yang berjudul "You Cannot Fight the Pandemic with Lies", mengatakan bahwa seperti yang kita alami secara langsung, Anda tidak bisa melawan pandemi dengan kebohongan dan disinformasi, sama seperti Anda bisa melawannya dengan kebencian untuk hasutan atau hasutan untuk kebencian, kata Merkel. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam konteks politik, berbohong atau melakukan upaya-upaya disinformasi merupakan sebuah perilaku. Kita bisa cermati kalimat bahwa dia mengatakan seperti yang kita alami secara langsung, tidak bisa melawan pandemi dengan kebohongan. Artinya situasi hari ini tidak mungkin didekati dengan penemuan solusi melalui cara-cara politis, mulai dari katakanlah menurunkan data angka kematian atau meningkatkan data angka kesembuhan atau sebaliknya. Karena corona atau virus ini adalah entitas yang tidak mungkin berkompromi dengan siapapun. Entah dia beragama atau tidak, corona sebagai sebuah virus akan bekerja dengan mekanismenya sendiri. Dalam bahasa orang Islam, dia akan menjadi tentara Allah yang bertugas sebagaimana tugas yang telah ditetapkan. Artinya, kalau kemudian ada pemimpin yang ceroboh melihat bahwa kasus virus corona ini seperti kasus politik pada umumnya, maka dia akan bertemu dengan kehancuran, kebinasaan. Setidak-tidaknya legitimasi secara moral tidak akan dia miliki. Dan oleh karena itu Donald Trump hari ini menjadi sosok pemimpin di Amerika yang seringkali menjadi candaan atau bahkan kurang legitimasi dan wibawanya di hadapan masyarakat dunia. Terlepas dari clash yang sedang terjadi antara Merkel dengan Trump, kita bisa membuat sebuah analisa lebih panjang, bahkan kita tarik dalam konteks dalam negeri. Apakah kemudian kejujuran telah menjiwai seluruh aktivitas perpolitikan di Indonesia, bahkan termasuk di dalamnya konteks legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketika kejujuran yang semestinya dijunjung tinggi, di mana kejujuran adalah pondasi tegaknya sebuah peradaban dan kemajuan sebuah bangsa, justru diinjak-injak, maka kita tidak akan bertemu dengan kemakmuran. Bahwa kemudian manusia rela mengubur kejujuran atas nama rupiah yang miliaran, maka sebenarnya di sana tidak ada sebuah keuntungan. Yang terjadi adalah kegelisahan, ketidaksolidan, dan pada akhirnya kehancuran. Dan ini adalah sebuah hukum yang pasti terjadi, cepat atau lambat. Mereka yang memilih ketidakjujuran sebagai jalan untuk meraih keberhasilan, sekalipun betul-betul menang misalnya, atau dia selamat dari kasus atau mekanisme hukum yang ada atau berlaku, dia akan dihukum oleh dirinya sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata ketidakjujuran bukan semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi bahkan sekelas Amerika dalam pandangan Merkel tersebut. Dan ini menjadi sebuah poin penting kepada kita, bahwa ke depan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus melihat calon-calon yang ada. Adakah mereka itu manusia-manusia yang jujur, atau mereka adalah manusia yang pandai bicara, namun sebenarnya tidak lain selain menjalankan misi-misi dusta dan kebohongan. Semoga kita selamat dari cara-cara berpikir yang tidak jujur, hanya untuk bisa makan, untuk bisa menjadi pejabat, dan seterusnya. Kembali kepada niat awal bahwa hidup ini adalah arena kita berjuang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.